Hai semuanya, berjumpa lagi bersama Miss Nila di mata pelajaran Matematika kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah Benny. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukur jam dinding ini. Ya, benar sekali anak-anak. Alat yang digunakan adalah penggaris. Hari ini kita akan membahas yang pertama, alat ukur panjang baku, dan yang kedua, fungsi alat ukur. Alat ukur satuan panjang baku yang akan kita bahas hari ini, yang pertama penggaris, kemudian ada meteran, dan jangka sorong. Penggaris biasa digunakan untuk mengukur pada benda-benda yang berbidang datar dan tidak terlalu panjang. Satuan panjang penggaris adalah sentimeter atau biasa ditulis cm. 1 cm sama dengan 10 mm. Contoh penggaris. Nah, ini adalah gambar contoh penggaris. Contoh benda yang dapat diukur menggunakan penggaris. Ada pensil, penghapus, buku, dan banyak lagi. Nah, anak-anak, coba kalian ambil penggaris kalian masing-masing. Kemudian, silakan anak-anak perhatikan garis-garis yang ada di penggaris kalian. Di situ ada garis yang panjang, itu disebut sentimeter. Sedangkan garis-garis kecil yang berada sebelum atau setelah garis panjang adalah merupakan milimeter. Pertama-tama, kita letakkan benda di angka 0, seperti gambar pulpen Miss Nila berikut ini. Nah, angka 0 ini harus diluruskan dengan pangkal benda. Setelah itu, perhatikan ujung benda. Bacalah angka pada penggaris tersebut. Jika dilihat, pangkal benda yang ada di gambar Miss Nila ini berada di angka 14. Berarti panjang benda tersebut adalah 14 cm. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar pensil berikut ini. Nah, gambar pensil berikut ini berapa panjangnya ya? Ya, benar sekali. Panjang pensil tersebut adalah 8 cm lebih, yaitu lebihnya 3 mm. Atau biasa ditulis 8,3 cm. Selanjutnya meteran. Meteran biasa digunakan oleh penjahit untuk mengukur badan dan mengukur kain. Selain itu, meteran dipergunakan sebagai alat bantu mengukur objek yang besar dalam pertukangan dan juga sebagai alat ukur tanah, bangunan, dan lebar jalan.
Meteran ada meteran pita, ada meteran gulung. Meteran pita satuan panjangnya adalah meter dan sentimeter. Biasanya digunakan untuk mengukur kain. Sedangkan meteran gulung satuan panjangnya adalah meter. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Contoh meteran, ada meteran roll, meteran saku, dan juga ada meteran pita. Contoh benda yang dapat diukur menggunakan meteran. Ada papan tulis, tiang bendera, kain, meja, dan lain-lain. Cara mengukur menggunakan meteran. Letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan kita ukur, kemudian di ujungnya. Kemudian, bacalah angka terakhir seperti kita mengukur pulpen tadi. Pada meteran yang tepat, sejajar dengan ujung meja lainnya. Ayo anak-anak, kira-kira berapa ya panjang mejanya? Ya, benar sekali. Panjang mejanya adalah 39 cm. Selanjutnya, jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat pengukur yang digunakan sebagai pengukur diameter suatu benda. Contoh jangka sorong. Nah, ini merupakan gambar jangka sorong. Contoh benda yang dapat diukur menggunakan jangka sorong ada kelereng, mor, pensil, dan juga cincin, dan masih banyak lagi. Bagian kedua, kita akan membahas fungsi alat ukur. Yang pertama, mistar. Fungsi mistar untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Selanjutnya, meteran. Fungsi meteran untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Dan yang ketiga, ada jangka sorong. Fungsi jangka sorong untuk mengukur benda berbentuk bulat atau lingkaran. Oke, sekarang tugas anak-anak. Kerjakan tugas di buku halaman 9, di halaman 28, di halaman 29, dan di halaman 42. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. Bye.